Ya, seperti juga data yang sudah kita sampaikan di beberapa kesempatan oleh Pak Menteri bahwa pertumbuhan sektor pertanian meningkat di kuartal kedua dengan pertumbuhan PDB 16,24%. Kemudian di kuartal ketiga 2,15%. Ekspor kita juga naik. Ini semua data BPS. Ya, naik dari Januari sampai Oktober itu ekspor kita itu sebanyak 352 triliun rupiah, pertanian sempit ya. Kalau pertanian luasnya 359 triliun rupiah. Itu profil yang sangat kita pahami sebagai indikator kinerja ya, makro yang didapatkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian kalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani pun juga meningkat, diindikasikan dengan indikator NTP, nilai tukar petani. Kita juga naik dari 99 di bulan Juni menjadi 102,8, hampir 103 di bulan November. Bahkan di subsektor perkebunan NTP perkebunan rakyat itu sampai 110. Ini ada tendensi, itulah bukti-bukti bahwa kinerja Kementerian Pertanian meningkat. Nah, bagi subsektor perkebunan yang berkontribusi itu diantaranya adalah bahwa ekspor pertanian yang saya sebutkan tadi 352 triliun dalam bulan Januari Oktober itu sekitar 90% itu kontribusi dari subsektor perkebunan. Jadi komoditas perkebunan itu berkontribusi besar terhadap ekspor pertanian. Nah, kemudian juga dari pertumbuhan PDB juga subsektor perkebunan terbesar. Memang proporsinya tidak terlalu jauh dengan tanaman pangan, tapi dua ini mendukung cukup besar di kontribusi terhadap PDB pertanian. Nah, itu bahwa kami memiliki satu program di Direktorat Jenderal Perkebunan itu, kami memunculkan program yang kita sebut sebagai gerakan peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing yang sudah dikenal sebagai Grasida itu ya. Kami memperbaiki sektor hulu hingga hilir. Di sektor hulu kami meningkatkan produktivitas perkebunan dengan mempersiapkan benih-benih unggul berkualitas. Contohnya misalnya kalau kopi itu sekarang existingnya 0,8 ton per hektar, kita bisa naikkan sampai 2,5-3 ton per hektar dengan mengintroduksi klon-klon baru produktivitas tinggi. Itu yang bagian hulu. Kemudian di bagian hilir kita mengidentifikasi dan mengeksekusi pengembangan daripada industri-industri utama maupun turunan. Meskipun kita masih perlu tingkatkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan pembagian kewenangan dengan perindustrian, tapi itu sangat penting bahwa kita juga menangani bagian hilir. Nah, kemudian juga tidak terkecuali konsep-konsep yang berbasis korporasi itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian itu kita kembangkan. Jadi misalnya saja yang berkait dengan komunitas strategis kopi, kakao. Kalau sawit sudah kita tidak perlu tangani lebih banyak lagi karena sudah settle cukup besar dan sawit merupakan kontributor terbesar ya toh. Nah, kita menangani yang masih kurang dan punya peluang untuk ditingkatkan seperti kopi, kakao, kelapa terutama ya. Kemudian juga komunitas lada, pala, cengkeh gitu. Itu yang kita tingkatkan untuk meningkatkan lebih dari nilai tambah di bagian hilirnya. Seperti kelapa sebagai contoh, arahan Bapak Menteri Pertanian menindaklanjuti arahan Bapak Presiden mencangkangkan 3 juta bibit kelapa genjah ya, itu di Jawa maupun di luar Jawa. Di Jawa kurang lebih kita set nanti 1 juta batang, kemudian di luar Jawa kita sedang seleksi daripada lokasi yang tepat itu ada 2 juta batang. Nah, di samping itu kita membangun industri hilirnya, ya katakanlah bagian hilirisasi dari kelapa. Jadi tidak saja menjual, selama ini kan kita jual kopra, yaitu daging kelapa yang kering itu. Nah, sekarang kita kembangkan, airnya dibuat nata de coco, kemudian juga dagingnya bisa macam-macam, itu ada santan, ada tepung kelapa, ada VCO, ya, tempurungnya kita jadikan briket arang tempurung kelapa, semuanya komoditas ekspor itu.
Nah, kemudian juga sabutnya ya, bagian yang tidak kalah penting kan mulai dari industri kecil seperti sapu, keset dan sebagainya, tetapi juga berkontribusi terhadap industri otomotif karena itu bisa dijadikan jok dan sebagainya. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana Grasida, gerakan peningkatan produksi nilai tambah dan daya saing itu kita lakukan untuk itu. Tentu baru 1 tahun kita efeknya belum terlalu besar, tapi itu tadi dari segi ekspor tadi sudah cukup besar. Jadi itu kontribusi terhadap kinerja pertanian sektor perkebunan cukup besar. Tahun depan justru menjadi momen penting ya di dalam kerangka mengimplementasikan tadi policy yang sudah kita setting dalam program yang 1 tahun ini kan belum masif. Jadi peningkatan daripada perluasan implementasi daripada policy atau kebijakan Bapak Menteri Pertanian dan juga program-program strategis ya. Contohnya misalnya yang tadi saya kira sudah saya sampaikan, misalnya kelapa ganja di pekarangan, kemudian kita industri gula tidak hanya pada berbasis tebu, tapi juga ada aren, ada lontar, ada juga stevia ya, kita akan ke situ dan itu bekerja bersama dengan investor yang tertarik di dalam ini. Misalnya soal gula stevia kita sudah menjajaki dengan Rusia, kemudian gula tebu kita sudah ada investor yang sudah antri untuk masuk ke Indonesia dari Uni Emirat Arab misalnya. Itu salah satu beberapa contoh. Lontar kita akan kembangkan di Jeneponto misalnya, itu salah satu, dan itu akan produk-produk turunannya juga akan kita kerjakan, tidak hanya pangan tapi juga energi karena itu bisa juga untuk etanol dan sebagainya. Itu jadi ke depan itu program kita masifkan, kemudian konsep daripada korporasi petani yang di subsektor perkebunan ini kita sudah rencanakan untuk berbagai komoditas, misalnya disesuaikan dengan basis yang cocok karena prinsip daripada korporasi ini kita kaitkan dengan konsep yang sudah berjalan selama ini, food estate misalnya. Bisa saja food estate itu basisnya perkebunan juga bisa kita create, tapi nanti pada konteks korporatisasi petani, kira-kira itu.